Setelah saya amati komentar-komentar orang, Prabowo harus menang dan sebagainya. Nah, saya menjawab sekaligus, ya sekalian saya ceritakan siapa Prabowo itu, seperti apa dan seperti apa. Melihat keadaan saat ini, ketika dia berada di atas podium selalu mengancam Pramedia, awas kau, ya kelakuan kalian satu persatu udah kami amati, udah kami catat, itu satu. Kedua, kalau kalian dukung Prabowo, militer, TNI, Polri itu sebagai alat mereka. Ini akan melebihi Orba lagi, bro. Cara-cara trik Gibran dan Prabowo ini kan udah seperti zamannya Soeharto. Baliho-baliho, relawan-relawan dihajar. Iya kan? Nah, seperti itu. Saya itu kenapa ngeri seperti ini, kenapa? Karena saya pengalaman ya. Pengalaman kala tahun 86, tahun 79 itu penderitaan bapak saya. Nah, yang saya menyaksikan karena keluarga saya, kakek dan adik-adik kakek itu menolak pungli. Ya, di zaman Soeharto dulu, ya di zaman Orba dulu, orang loreng-loreng ini adalah alat dari Soeharto. Ya, saya bisa bicara begitu berdasarkan kenyataan, nyata real itu karena saya yang menyaksikan. Sampai dulu ada nama orang itu saya catat loh. Nyatatnya di mana? Saya korein di batang bambu. Ya, zaman itu dulu pakai ujung pisau. Nah, itu. Nah, akankah kita menyerahkan negara ini seperti ngalahin, kalau saya bilang ya ini ngalahin zamannya Orba. Melahirkan Prabowo, dia tidak sungguh-sungguh loh, ya kan. Nah, kemudian ada bocor lagi, elektabilitas itu naik mau sekian-sekian, itu kan tergantung yang bayar. Itu kan ada tuh pembicaraan Prabowo sendiri di TikTok, ya kan. Nah, bro, saya harap kita kontrol bersama jelang pemilu ini ya. Bukan kita adalah tim si A, si B, si C. Jangan sampai melahirkan orde baru lagi. Ini ngalahin orde baru. Trik-trik yang namanya Wowo, ini trik menggunakan TNI, menggunakan Polri. Bisa-bisa kita seperti Orba lagi. Ya, contohnya itu banyak. Relawan, kemudian baliho-baliho diturunin ya seenaknya aja. Saya tuh mengingat peristiwa silam itu ya, ketika orang tua kita dihajar, menolak pungli, kemudian lahan tembakau dibakar, ya kan. Kemudian tahun 86 cukup datanglah itu anaknya yang sulung yang namanya Tutut. Diambil alih lah yang namanya Tangsi. Di RSA itu ada Tangsi, terus perkebunan teh itu masih dulu dikelola oleh Pak Mubin dulu ya. Terus kemudian diambil. Nah, itu saya nyaksikan. Saya tuh sampai berkata kasar waktu kecil itu dulu ya, saking ini karena mata pencaharian orang kampung sana dulu ya. Nah, kemudian zaman dulu orang tua saya itu diminta pungli itu sebesar 50.000 per minggu. Setiap minggu, kalau menolak ya begitu. Ya, yang namanya kios, yang namanya lahan dibakar, dicincangin segala macam. Itu saksinya saya. Ya. Saksinya saya itu. Banyak sekali korbannya pada waktu itu ya. Jadi ya, ini salah satu saya sangat prihatin kenapa udah jelang 40 hari lagi ya. Kita ini jelang Pilpres sudah ada oknum TNI pemenangan Prabowo agar menang. Seharusnya orang TNI atau Polri itu bersifat netral, menjaga negara, tidak ikut berpolitik, ya kan? Ya, seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi negara kita ini, jangan sampai kembali hidup Orba seperti dulu, ya. Ini jelas-jelas di sini. Kaki tangan alat mereka adalah TNI atau Polri.
ya kan, sebagai trik-trik mereka agar mereka menang, ya kan, memaksakan kehendak. Dulu ingat nggak kita dibagi-bagiin baju Golkar itu dulu ya, pakai militer, ya kan. Kalau ada anak kepala desa yang menolak itu kan nanti bapaknya diancam. Kemudian ada juga orang-orang yang sebagai honorer atau PNS dulu menolak pilih yang namanya Golkar itu dipecat. Diharuskan semua baju Golkar kan, baju batik pun kan dikasih baju Golkar kita semua dulu biru, ya kan, nggak boleh kita beda, ya kan, diharuskan bagi-bagi itu ke tukang beca, ke pasar-pasar itu kan baju Golkar itu dulu kan pakai militer, ya, masih ingatkah kalian seperti itu? Nah, jadi saya harap semoga Indonesia berhati-hati cari pemimpin, apalagi Prabowo itu udah mau capres ketiga kali ya, cawapres 1 kali, udah kalah kemana-mana, masih dia ambisi mengharapkan kemenangan itu ya, melalui kaki tangan Gibran. Perjanjian demi perjanjian dengan Bapak Jokowi nggak mungkin itu Bapak Jokowi bisa menyetel dia, ya. Jadi berlanjut ke pemilu, kita di Taipei juga udah mulai pemilu sekarang ini. Klarifikasi Bapak Jokowi dengan alasan tahun baru mereka tutup, dan ini saya ada kecurigaan kenapa nanti yang di luar negeri itu ya, kalau disuruh lebih dulu pemilu nanti ditukar datang ke Indonesia. Itu pun udah sebagian ada yang rusak, ya kan. Masa hanya Prabowo Ganjar aja yang berteriak usut itu, ya, KPU tolong usut, ya, itu yang lain mingkem, membiarkan seolah-olah ini ya. Pak Lurah kenapa ya tertutup mata batinnya? Apakah ini Pak Lurah, kalau misalnya ini dibiarkan terus-menerus, kalau Pak Lurah itu dipanggil PKI sama orang mendukung otoriter yang seperti ini, ya jangan kecewa Pak Lurah kalau dipanggil orang PKI. Salam waras, salam NKRI.